Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi di kelas pagi ya. Selalu berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, semoga kita mendapatkan syafaat amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan ya dan mendapat ilmu yang berkah, kemudian mendapatkan syafaat ya, syafaat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai juga pelajaran, saya mau absen dulu ya. Apakah ada yang nggak hadir hari ini, Nak? Siapa, Nak? Hafiz. Terus siapa lagi? Nurhasana. Apa kabarnya Nurhasana? Sakit apa dia? Ada suratnya? Ada. Kemudian siapa lagi? Sinta. Sinta kenapa dia, Nak? Izin. Ada suratnya? Ada yang nyampaikan di grup ya? Ada. Kemudian udah berapa kali dia nggak datang? Baru ini. Oh. Hari Senin ini, Nak. Ya. Kemudian ada yang lain lagi, Nak? Yang nggak hadir? Habis. Ya. Berarti Sinta tadi izin ya? Ya. Oke. Kita melanjutkan pelajaran sebelumnya ya. Kemarin itu tentang pengantar tentang pendidikan multikultural dan modernisasi beragama. Ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang apa itu pendidikan multikultural, kemudian apa itu modernisasi beragama. Ya, jadi kita ini memasuki pelajarannya ya pertemuan yang ke berapa ini, Nak? Ke 12. Ke berapa? Ke pertemuan ke 12. 12 ya. Jadi kita memasuki materi ya. Arsitektur jalan tengah membedakan konsep, dasar dan urgensi moderasi beragama ya di NKRI. Ya. Ini dia. Saya akan menjelaskan ya, Nak. Apa itu pendidikan multikultural? Kemarin sudah saya jelaskan, ini saya jelaskan kembali ya, Nak. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup saling menghargai keragaman suku ya, budaya, ras dan agama untuk mencegah konflik sosial ya. Jadi kita mempelajari pendidikan multikultural itu sangat penting ya, yaitu menghargai keragaman suku ya, budaya ya, kemudian ras dan agama untuk mencegah konflik sosial. Jadi kita lihat sekarang ini sering terjadi konflik sosial ya, perbedaan agama ya. Padahal dalam Al-Quran itu surah Al-Kafirun itu jelaskan bahwa agamamu untuk agamamu, ya kan? Itu dia. Kemudian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah ya, dalam beragama menjunjung tinggi toleransi, menolak kekerasan ya, menghargai perbedaan tanpa menyimpang dari ajaran pokok ya. Itu dia. Kita itu menghargai ya sikap toleransi ya kepada pemeluk agama lain ya, baik itu Islam, Kristen dan agama lainnya ya, Buddha ya. Kita tidak boleh saling ngejek-mengejek ya, itu dia. Satu agama yang lain ya, itu dia. Kemudian ajaran pokoknya apa? Ya kalau ajaran agama itu keyakinan masing-masing ya. Keyakinan masing-masing kalau tentang ilmu ketauhidan, masalah ketuhanan itu ya agama mereka yang mereka sembah ya.
Tapi jangan mencampuri tentang agama-agama lain kita ya. Enak keyakinan lain. Itu keyakinan kan sesuai dengan keyakinan kita ya. Sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing. Ya, itu dia. Kemudian lanjut ya. Ya, di paradoks keragaman Indonesia ya. Ancaman konflik ya, ancaman konflik horizontal ya. Di Indonesia ini berbagai macam ya, berbagai macam suku bangsa ya, berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, ada kalau agama aja ada yang diakui Indonesia ada 6. Apa aja, Nak? Pertama itu Islam. Apa lagi? Kristen. Kemudian Buddha, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, lagi satu lagi Konghucu. Ya, ini di agama Konghucu ini semenjak di zaman Gus Dur. Ya, Gus Dur yang mengakui agama Konghucu. Ya, Konghucu kita melihat ya, itulah beragam keragaman warga Indonesia ya, berbagai macam suku ya. Sesuai juga dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa baca, Nak? Ya, coba silakan baca, Nak. Dengan artinya juga ya, Nak, ayatnya dan artinya. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, itu udah jelaskan dalam Al-Qur'annya bahwasanya kami menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal ya. Jadi begitulah di Indonesia ini. Banyak sukunya, banyak agamanya supaya kita saling mengenal ya, satu dengan yang lain. Belum lagi suku kita. Ya, suku di Indonesia ada berapa? Banyak ya, baik itu Aceh, Melayu, kemudian Jawa, apa lagi? Mandailing, Padang, Sumbar, apa lagi? Apa lagi, Nak? Nias. Batak, Nias, ya, dan lainnya, ya kan? Itu kan banyak suku dan keberagaman warga negara Indonesia, ya. Di zaman Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nah itu di Indonesia ini yang menjadi barometer kerukunan umat beragama itu yaitu Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara karena banyak suku ya di Sumatera Utara ini, yaitu suku semua 6 agama ada di Sumatera Utara ini, Nak. Ya, jadi makanya kita setiap pulau aja berbeda-beda ya kan. Ada orang Kalimantan beda sukunya, kemudian di Pulau Sumatera beda sukunya, kemudian di pulau mana lagi? Pulau Jawa berbeda-beda suku. Di Pulau Jawa aja ada yang Sunda, apa lagi? Ada suku lainnya Banjar, Betawi, ya. Nah, itu di Pulau Jawa. Itu keragaman suku, budaya, dan agama adalah kekayaan abadi Nusantara, ya. Namun tanpa pengelolaan yang bijak, pluralitas ini menjadi celah ya bagi konflik horizontal dan ekstremisme yang mengancam keutuhan bangsa. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, konflik ini akan berkembang, ya. Kita lihat sekarang ini konflik-konflik agama, ya. Kadang serang-serangan politik itu dengan menggunakan konflik agama, ya, agama, kemudian ajaran-ajaran agama itu diperjualbelikan ya. Semenjak kemarin ada juga kita lihat di Indonesia konflik agama, ya kan? Banyak pernah konflik agama seperti di Poso,
ya Ambon, ya konflik agama antara orang Islam dengan non Islam, ya konflik perperangan. Nah, itu dia ya. Kemudian moderasi beragama bukanlah upaya melemahkan keyakinan ya, melainkan formulasi rasional untuk merawat kewarasan sosial. Jadi kita hidup berbagai suku, berbagai bangsa untuk saling mengenal ya, untuk tidak saling berantam. Ya, kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, itu juga moderasi beragama ini sudah sesuai dengan apa ya, Nak? Perpres nomor 58 ya, tahun 2023 ya. Itu dia udah yang diatur ya. Perpres ya, peraturan presidennya. Enak, itu dia. Next ya. Nah, dalam keberagaman kita ada namanya atau anatomi ya, wasatonia, jalan tengah ya. Akar latin moderasi moderation, kemudian kesedangan, menolak sikap berlebihan maupun kekurangan. Kemudian ada juga namanya akar Arab ya, wasatonia ya, tasawuf ya, sikap adil, proporsional dan seimbang ya. Jadi dia antara moderation dan wasatonia dia harus saling seimbang ya. Ini apa ayatnya? Coba bacakan, siapa yang hafal Al-Quran Al-Baqarah ayat 143. Coba bacakan nak. Ayat ini tentang jalan tengah, tentang wasatonia tadi. Ya, kok bisa yang lain? Ada? Bacakan ayat Al-Baqarah ayat 143. Itu nah, itu kita sebagai umat Islam kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama kita ya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk ya. Jadi kita misalnya kita mempelajari tentang moderasi beragama harus kekuatan keyakinan kita dengan ayat-ayat Quran ya, supaya kita tidak melenceng nak ya, melenceng supaya kita tidak mengeluk agama lain ya. Kita kuatkan dulu diri kita untuk mempelajari pendidikan multikultural dan moderasi beragama, itu sangat penting ya, apalagi di guru PAI ya. Siapa yang bisa tadi baca nak ayat Al-Baqarah ayat 143 nak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu kiblat padanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ya. Ya, itu dia tadi. Kita itu umat yang wasatonia ya, sikap adil, proporsional dan seimbang. Ya, jalan tengah. Ya, itu sudah dijelaskan tadi ayat Quran ya. Kita itu sebagai umat wasaton ya, umat yang pertengahan atau yang terbaik ya, itu dia. Itu ayat Quran ya nak, nanti di apa-apa ya. Kemudian masuk selanjutnya spektrum beragama ya. Mengapa kita membutuhkan titik tengah ya? Yang pertama itu
tafrik, ya ekstrem kiri atau liberalisme bebas. Ya, kemudian ada juga ifrat, ya ekstrem kanan, ya fundamentalis atau kaku. Kemudian pendekatan teks, ya terlalu longgar melunturkan sakralitas, ya. Yaitu pendekatannya apa? Pendekatannya itu teks kontekstual yang menjaga prinsip dasar tanpa menolak realitas, yaitu menolak kenyataan. Ya, misalnya ada budaya-budaya yang apa kita dilarang untuk menolaknya, ya. Itu dia. Kemudian bagaimana kita mendekatkan ifratnya? Yaitu pendekatan tekstual, ya, kaku menolak penafsiran alternatif. Ya, biasanya kalau orang yang apa itu dia ekstrim itu, orang fundamentalis itu, ekstrem kanan itu dia menolak penafsiran alternatif, ya. Apa yang ada dalam Al-Quran itu, misalnya ada budaya itu, itulah budayanya. Ya, dia tanpa ada penafsiran yang lain. Itulah keyakinan dia. Ya.